Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'ul umami. Ya Rabbana sholli alaihi sallimi wal ali gharikna fi bahril wahdati fi kulli halin daiman wasyati. Ya Rabbana ya dzal ula ya dzan nawal ya dzal jalali wal jamali wal kamal. Anta raufun wa rahimun wa ghafur wa ana dhulumun wa jahulun wa kafur wa laysa lana illa azimu fadlika wa ma lana illa azimu afika faghfir lana ya Rabbana waftah lana faghfir lana wa rabbina. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wa andur ila ya sayyidi binadrah wasilatin li hadratil aliyah. Amma hadirin hadirat adakumullah. Pada malam ini yang kita hormat bukan hanya sekedar manusia biasa, bahkan orang berdikat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bukan nabi biasa tapi pemimpin para nabi dan para rasul. Bahkan beliaulah nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah dan nabi yang diutus yang terakhir di dunia. Beliau sudah menjabat nabi sebelum lahir di dunia. Maka di dalam Al-Quran 30 juz belum ada nabi yang disebut nabi oleh Allah. Belum ada seorang nabi yang dipanggil nabi. Contohnya seperti Nabi Adam dipanggil oleh Allah ya Adam, Nabi Nuh dipanggil ya Nuh, Ibrahim dipanggil ya Ibrahim. Tapi pada giliran Rasulullah SAW, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir, dan lain sebagainya. Ini menyejukkan bahwa beliaulah sebetulnya nabi dunia dan nabi akhirat. Nabi sebelum lahir di dunia dan nabi yang sudah lahir di dunia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan Tabrani dari Anas, beliau bersabda, kuntu nabiyan wa adam bainar ruhi wal jasadi. Aku sudah menjabat nabi pada waktu Nabi Adam belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sabda beliau. Ini tertera dalam kitab hadis seorang hafid namanya Syekh Imam Jalaluddin Suyuti, dan kitabnya disebut Jami'us Syakhir. Hadirin hadirat azakumullah. Sedangkan penghormatan biasanya terpengaruh oleh kedudukan yang dihormat. Kita kedatangan camat, kita kedatangan bupati, kita kedatangan presiden, cara penghormatan sudah lain lagi. Sebab yang kita hormat orang yang tingkatan lebih tinggi dari camat, orang yang tingkatan lebih tinggi dari wali kota, tapi yang tingkatan tertinggi dalam skup nasional seperti presiden umpamanya. Sedangkan sekarang yang kita hormat bukan sekedar pemimpin dunia, tapi pemimpin dunia dan akhirat, bahkan pemimpin semua nabi dan rasul. Bahkan beliaulah yang akan tampil ke hadapan Allah untuk menolong seluruh umat manusia yang disebut syafaatul kubra besok pada hari kiamat. Hadirin hadirat azakumullah. Sekalipun kita tidak pernah ketemu beliau karena zamannya
jauh sebelum zaman kita. Namun beliau masih meninggalkan kesan kepada kita dan pesan kepada kita. Beliau bersabda, man ahabbani faqad ahabballah. Siapa yang mencintai aku, mereka termasuk mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ata'ani faqad ata'allah. Siapa yang taat kepada sunnah-sunnahku, berarti ia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal musalli alayya natiqun bidzikrillah. Siapa yang membaca selawat kepadaku sudah termasuk orang yang mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tertera dalam kitab yang disebut Jami'ul Usul karangan Sayyid Muhammad bin Yusuf An-Nabhan. Hadirin hadirat hadakumullah. Salah satu tanda-tanda cinta kepada beliau, kita mengadakan pesta, perayakan, pengajian hanya demi menghormat beliau. Ini termasuk salah satu ciri-cirinya orang yang cinta kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang menghormat kelahiranku, mereka nanti akan saya tolong di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat adzakumullah. Bahkan cinta kepada beliau termasuk salah satu tanda-tanda daripada kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ini dalam hadis sahih juga yang diriwayatkan Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud dari sahabat Anas. Artinya tidak bisa dikatakan sempurna iman seseorang mukmin selama belum mencintai aku melebihi dari cintanya kepada semuanya, kepada manusia yang lain, kepada anak. Jadi yang dianggap sempurna iman seseorang apabila cintanya kepada Rasulullah SAW sudah melebihi cinta daripada yang lain. Nah, apabila kita memang cinta kepada dia, salah satu tanda orang cinta adalah pertama, selalu melakukan apa yang telah diperintah oleh yang dicintai. Dalam arti menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Sakhawi dari Malik bin Anas. Beliau Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, menegakkan sunnahku, mereka itulah termasuk orang yang cinta kepadaku. Dan barang siapa yang termasuk orang yang cinta kepadaku, mereka akan masuk surga bersama aku. Allahumma amin. Ini sabda Rasul. Cinta ini disebut oleh para ulama-ulama ahli hadis pada zaman sahabat sampai seterusnya disebut mahabbatul abidin. Cinta seorang yang betul-betul mengabdi, beribadah, sehingga ia lebih banyak mengutamakan mengikuti sunnah-sunnah Rasul, terutama sunnah lahiriah, cara berpakaian, cara beribadah sunnah-sunnah, salat malam, puasa sunnah, Senin, Kemis, dan lain sebagainya. Itu namanya mahabbatul abidin. Ada lagi yang disebut mahabbatul muhibbin.
Cintanya, seorang cinta kepada Nabi yang diutamakan saukul kolbi, berontonya hati, selalu mengenang terus kepadanya, selalu ingat terus hati kepadanya. Namun cintanya cinta imaniyah, karena saking imannya dengan Nabi, saking mahabbahnya, cintanya, sehingga betul saking percayanya, akhirnya menimbulkan rasa cinta. Orang yang demikian mahabbah, yang demikian ini, kebiasaannya menurut kitab Sa'adatul Darain, jangankan ia menyebut-nyebut nama Nabi sendiri, mendengar saja kadang-kadang sudah meneteskan air mata. Mendengar nama beliau disebut-sebut sudah meneteskan air mata, karena merasa gandrung kepada orang yang dicintainya itu. Maka sampai di dalam berjanji tiba, jangankan kita manusia, pohon-pohon saking kepinginnya takzim menghormat Nabi sama menangis. Wa atakal audu yabki khadi'an baina yadaika. Pohon-pohon itu ketika melihat Nabi berjalan di jalan, ia menunduk semuanya, seraya menangis dan sopan di hadapan Nabi dengan adab dan tata krama. Ini pohon. Nah, kita manusia bagaimana? Apakah sudah pernah kalau kita merasakan cinta kepada Nabi, kita menangis dengan baca selawat? Sedangkan pohon saja diceritakan pada waktu kehidupan beliau itu menunduk dengan menangis.